Oke, Jai, ini adalah program belajar di rumah. Sebelum masuk ke TPB, kita siapkan 10 sesi menuju kuliah di Teknik Fisika ITB. Kita belajar mengenai pondasi matematika dan komputasi rekayasa. Nah, kenyataannya di tahun pertama ketika datang ke TPB, harapannya kamu sudah selangkah lebih dulu. Karena kalkulus, fisika dasar, dan praktikum di semester pertama sering terasa seperti belajar bahasa asing sambil dikejar waktu. Bukan karena kamu kurang pintar, tapi karena banyak alat matematis yang dianggap sudah tahu padahal belum pernah benar-benar dibedah. Jadi 10 sesi ini dirancang supaya kamu tiba di kelas pertama kalkulus dan fisika dasar bukan sebagai pendengar baru, tapi sebagai orang yang sudah pernah menyentuh materinya lebih dulu. Lengkap dengan alasan fisiknya dan simulasi komputer yang bisa kamu jalankan sendiri. Jadi nanti didesain ada 3 tahap progresif, terdiri dari 10 sesi terstruktur, dan menggunakan 2 alat simulasi Python dan GeoGebra. Tapi kita coba fokus ke Python dulu saja. Nah, ini peta perjalanannya. Untuk tahap 1, kita sebut Survival Kit tahun pertama. Tahap 2 sebagai keterampilan proses sains dan praktikum. Tahap ketiga jembatan menuju tekpis. Tahap 1 itu di awal sesi 1-4 membahas alat matematis wajib untuk bertahan di kelas kalkulus dan fisika dasar TPB. Tahap 2 ini masuk ke sesi 5 dan 6, ini menjembatani teori kelas dengan realitas eksperimen di laboratorium. Bagaimana kamu mengolah data hasil percobaan dan bagaimana kamu melaporkannya. Dan di tahap ketiga ini kita akan belajar matematika lebih lanjut untuk sistem dinamis, untuk kontrol, dan untuk elektromagnetika. Di setiap sesi, kamu akan belajar terkait dengan 3 hal, yaitu fokus teori matematis, kontekstualisasi fisik dikaitkan dengan fenomena fisikanya, dan kita modelkan menggunakan komputer. Nah, ini untuk tahap pertama, yaitu Survival Kit tahun pertama. Ini ada 4 sesi. Sesi pertama kita beri judul mekanisme perubahan. Khusus kita belajar kalkulus diferensial satu peubah. Sebagai gambaran dari speedometer motor sampai gerak itu bebas, kamu akan tahu persis dari mana rumus fisika SMA itu berasal. Yang kedua, kita beri judul akumulasi dan usaha. Kita belajar fokus pada kalkulus integral satu peubah. Misalnya pada pegas nonlinier yang kerja gayanya berubah-ubah, maka tidak dengan mudah kita bisa menghitung usahanya. Kita harus menghitung luas di bawah kurva yang tentu saja abstrak, tapi sebetulnya bisa kita hitung dengan mudah. Yang ketiga, bahasa sistem paralel. Kita masuk ke matrik dan aljabar linear dasar. Ini untuk digunakan pada rangkaian listrik 3 loop. Kalau 2 loop masih biasa ya, yang 3 loop yang bikin pusing. Dengan 1 baris kode Python nantinya di akhir pelajaran kita akan bisa menuntaskannya dalam waktu yang singkat. Dan yang keempat kita beri judul gelombang dan bidang. Ini kita akan belajar geometri analitik dan trigonometri. Misalnya kita mempelajari adanya fenomena superposisi 2 gelombang yang saling menguatkan atau saling menghapus atau menghilangkan. Misalnya pada interferensi cahaya atau interferensi bunyi, kita akan bedah dengan tuntas menggunakan geometri analitik dan trigonometri. Masuk ke tahap 2, karena kamu akan praktikum. Ini kita akan belajar di sesi 5 mengenai seni menyederhanakan alam. Kita akan belajar deret Taylor dan aproksimasi. Contohnya mengapa pada rumus ayunan bandul itu kita bisa menganggap sin theta itu nilainya sama dengan theta. Nah, kapan ini berlaku dan kapan tidak berlaku. Kemudian terkait dengan sesi 6, analisis data praktikum.
Jadi praktikum yang menurut kamu datanya berantakan ini sebetulnya memiliki tren dan bermakna gitu ya. Kamu bisa mempelajari bagaimana menentukan angka taksiran gitu ya, bagaimana membuat grafik dan lain-lain. Masuk ke tingkat lanjut, kita akan membahas mengenai persamaan diferensial biasa orde 1 di sesi 7 gitu ya. Misalnya kita gunakan untuk menganalisis rangkaian RC ya, hambatan dan kapasitor. Kemudian sesi ke-8 kita akan menggunakan persamaan diferensial biasa orde 2 ini untuk menganalisis osilasi atau redaman seperti pada shock breaker kendaraan. Kemudian pada sesi ke-9 kita akan menjelajahi ruang 3 dimensi. Nah, ini seru ya. Kita akan belajar mengenai kalkulus multivariabel dan analisis vektor. Misalnya, ketika menyalakan AC di ruangan, bagaimana pola pergerakan udara dinginnya, atau ketika panas mengalir pada suatu plat baja. Nah, bagaimana aliran panas tersebut? Kita bisa memodelkannya dengan matematika multivariabel dan analisis vektor. Dan terakhir yang ke-10, ini sudah ke memutar waktu dengan sudut, ini masuk ke tensor ya. Kita belajar bilangan kompleks dan pasornya. Ini pada rangkaian AC yang bikin mahasiswa lain pusing dengan trigonometri, kamu bisa selesaikan dengan satu bilangan imajiner yang elegan. Kemudian ada coding. Di sini fokusnya bukan ke bagaimana belajar coding, bagaimana belajar membuat script, sketch gitu ya. Karena dengan cara umum ini, energi kamu akan habis untuk berkutat dengan sintak pemrograman. Karena satu tanda kurung saja salah bisa stuck berjam-jam. Padahal konsep fisika dan matematika yang kita kejar gitu ya, malah kita kehabisan waktu. Kita gunakan caranya modify and observe. Ini sudah Papa siapkan script Python-nya dan sudah dicek jalan sempurna. Kamu tinggal ubah angka parameternya untuk memperkuat pemahaman kamu terkait fenomena fisikanya. Jadi fokus 100% pada konsep fisika dan matematika, bukan pada sintak pemrogramannya. Ini manfaatnya. Kalau kamu bisa menuntaskan 10 sesi ini, kita plot dalam 10 hari. Kamu nggak akan lagi menghafal buta. Paham dari mana rumus itu berasal. Seperti yang kemarin kita gunakan integral dan diferensial. Untuk fenomena kinematika cukup pegang 2 persamaan saja. V sama dengan dx per dt dan A sama dengan dv per dt. Plus ada aturan rantai ya. Ini bisa semua dapat persamaannya. Mudah-mudahan kamu bisa pede di hari pertama kuliah. Karena kalkulus fisika dasar terasa seperti mengulang, bukan mulai dari nol. Berpikir seperti insinyur, terbiasa menyederhanakan alam dan memodelkan sistem nyata, bukan hanya berhitung. Kamu sudah punya modal Python, sementara bisa jadi yang lain belum menggelutinya. Dan saat praktikum, kamu tidak gugup karena sudah terbiasa membaca data, mengetahui ralat, dan bagaimana melihat tren atau pola dari suatu data. Kamu tidak lagi gagap di depan alat ukur. Oke, siap-siap ya. Minggu depan kita masuk ke sesi ke-1. Oke, selamat belajar nak. Tentu saja kamu akan Papa dampingi jika kamu butuh teman diskusi.